Wih, ramai bener. Antrinya bukan main. Namanya juga mie rakyat, penggemarnya sejuta umat. Ya, mie Caluk. Bisa dibilang spagetinya Aceh tuh. Mie Caluk banyak ditemukan di pesisir kota Banda Aceh, seperti di kawasan Pantai Ulele. Memang sih, di Aceh, kedai mie tersebar di setiap sudut kota. Sambil menikmati suasana, sekaligus menyantap hidangan kaya rempah istimewa. Warung mie jadi titik kumpul favorit warga, tempat berbagi cerita. Lantas kenapa ya orang Aceh begitu erat ikatannya dengan mie? Selain mie Aceh, mie Caluk juga punya daya pikat. Salah satunya dari harga yang bikin kantong hemat, dari Rp5.000 saja per porsinya. Kalau dari namanya sih, mie Caluk memang unik ya. Bukan tanpa alasan, melainkan sesuai dengan cara penyajiannya itu loh. Mie Caluk itu karena diambilnya kan dipakai tangan. Dia ambil pakai tangannya, kalau bahasa Aceh itu dia ambil itu dicaluk namanya. Berbeda dengan mie Aceh, mie Caluk menggunakan 3 jenis mie. Ada mie kuning basah, mie direbus yang mirip spaghetti, dan mie putih dari tepung beras atau bihun. Bukan makanan mewah, dulunya mie Caluk bisa dibuat dari berbagai mie sisa yang tersedia di dapur. Semuanya dicampur begitu saja. Nah, disitulah keunikannya. Pagi pun ada, siang pun ada, sore ada, malam ada juga. Emang orang Aceh kalau mie Caluk itu kayak mau jajan aja. Nah, kayak itu dia mie Caluk itu. Ibarat bagai sayur tanpa garam jika mie Caluk tanpa kuah kacang. Kacang sengaja dibuat tidak begitu halus agar memberikan sedikit tekstur. Aroma rempahnya pun lebih ringan daripada rempah mie Aceh. Karena hanya mengandung bawang putih, bawang merah, ketumbar, merica, cabai, dan kencur. Bagi orang Aceh, makan mie lebih lengkap jika bersama teman atau kerabat. Sajian mie menjadi ajang silaturahmi makin kuat. Dari yang tadinya hanya ingin makan cepat, bisa berubah menjadi obrolan panjang tanpa sekat. Jadi sarana kumpul-kumpul atau konsumsi kumpul-kumpul ada, tetapi itu tidak masuk makanan upacara. Jadi tidak masuk suguhan majelis ya. Salah satu kedai mie Aceh legendaris terletak di Jalan Tengku Panglima Polim, Penayong, Kusalam, Kota Banda Aceh. Sudah ada sejak 1967, mie Aceh disajikan dalam berbagai varian. Mulai dari kambing, udang, kepiting, cumi-cumi, hingga daging rusa. Tak main-main, 18 jenis rempah menyatu di dalamnya. Selain bunga lawang, jintan, kayu manis, dan kemiri, aneka bawang menjadi kunciannya. Itulah kenapa ada rasa khas yang membedakannya dengan olahan mie di wilayah Nusantara lainnya. Ciri khas berikutnya tentu dari mie yang digunakan, tebal dan sedikit kenyal. Jenis mie seperti ini paling pas untuk menyerap kuah rempah dan tak mudah hancur. Apalagi ketika mie berwarna kuning dipadukan dengan bumbu kemerahan. Super menggoda. Mie kuning satu jenis mie kuning, tapi mie-nya mie di atas. Maksudnya levelnya atas, harganya atas. Maksudnya tuh kalau mie itu betul-betul mie yang untuk mie buat satu hari. Untuk satu hari, bukan 2 hari. Mie Aceh sudah tersohor di seluruh penjuru Nusantara, bahkan mendunia. Tapi uniknya, dulunya warga Aceh sendiri pun tidak mengonsumsi mie Aceh loh. Kemudian ada orang Aceh juga yang mungkin bercampur tadi dengan resep India. Akhirnya mie ini juga sampai ke kota-kota kecamatan, kemudian ke kota-kota yang di kampung-kampung yang terpencil juga ada mie. Dulu tahun 60-an, saya ingat di kota kecamatan itu penjual mie hanya satu. Mengapa? Karena tidak banyak orang Aceh yang mungkin suka, yang tahu bahwa itu mie itu enak. Orang luar Aceh sering beranggapan porsi mie Aceh super banyak dan full mengenyangkan. Tapi bagi orang Aceh sendiri, mie hanyalah sekedar camilan yang tetap saja tak bisa disamakan dengan nasi sebagai makanan pokok. Jadi artinya apa?
Mie ini adalah makanan selingan. Apa ini sekarang disebut dengan kudapan, ya. Jam 10 makan mie lah. Jam 4 makan mie habis asar. Jika diperhatikan dengan seksama, banyak olahan mie di Aceh yang menggunakan jenis mie kuning. Sekalipun menggunakan jenis mie tipis, tetap saja bakal dipadukan dengan mie kuning yang tebal. Ternyata ada alasannya. Produksi mie kuning mudah dibuat oleh produsen rumahan di Aceh. Keunggulannya, mie kuning yang tebal tidak cepat rusak dan tahan dimasak berulang-ulang. Nah, salah satu produsen yang telah terjun di dunia mie kuning selama 35 tahun ada di Jalan Masjid, Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Menariknya, olahan mie masih diproduksi secara tradisional, bahkan menggunakan kayu tua untuk menipiskan adonan mie. Ini kan salfok nih sama kayunya nih. Kira-kira ada ketentuan nggak harus kayu seperti apa dan jenis apa? Gitu? Nggak. Ketentuan kayu nggak perlu. Pokoknya yang kuat. Jangan kita pakai gini nanti sampai patah. Kalau bambu memang nggak bisa dia. Karena kan katoknya banyak kali. Ini kalau boleh tahu kayu apa? Kalau bahasa Acehnya semantuk. Semantuk. Penekanan manual dengan kayu semantok membuat adonan mie tergulung dan tertekan secara perlahan tapi merata. Hasilnya, mie jadi lebih padat dan kenyal sesuai dengan karakteristik mie Aceh. Cara tradisional seperti ini juga membuat serat gluten dalam adonan tetap utuh dan alami. Bukan hanya sekedar alat, kayu semantok menjadi identitas budaya karena telah digunakan secara turun-temurun. Bang, mau nanya nih. Kira-kira kenapa mie itu harus ditipisin pakai kayu? Karena dia kalau tebal kali dia waktu dipres nggak masuk ke dalam mesin. Harus ditipisin pakai kayu dulu. Habis itu kita potong-potong. Habis kita potong-potong nanti kita masukin ke dalam mesin, dipres. Kalau enggak, mie-nya kehancuran. Gitu gini dia, putus-putus dia. Kalau ditipisin pakai mesin bisa nggak? Lama. Nggak keburu waktu kita. Nanti datang orang, mie-nya belum masak, tepungnya belum siap. Makanya kita pakai ini dulu, habis itu baru kita pakai mesin nanti kita press. Setelah ditipiskan, adonan meluncur ke dalam mesin untuk dicetak. Proses dilakukan berulang-ulang agar tekstur mie semakin kokoh. Kemudian mie baru direbus dalam air panas selama 1 hingga 2 menit saja. Fungsinya untuk mengunci bentuk mie meski belum matang sepenuhnya. Nantinya mie bakal dimasak ulang oleh para penjual mie, sehingga baru menemukan titik matang yang sempurna. Setelah matang, mie cukup didinginkan dan dilumuri minyak supaya tidak lengket. Pembuatan mie kuning memang singkat dan sederhana. Mie yang dihasilkan hanya bertahan 24 jam saja, karena tidak menggunakan bahan pengawet alias alami. Selain menjadi lambang pertemuan orang Aceh, mie menjadi bagian dari kisah panjang peradaban. Lahir dari pertemuan budaya Tionghoa dan India, menghasilkan mie Aceh yang penuh karakter. Tak hanya mengenyangkan perut, mie juga menjadi alasan orang Aceh untuk menyambung silaturahmi.